Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam renungan harian kita hari ini dengan saya Esther Solihin dari GKI Kebonjati, Bandung. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini diambilkan dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Demikian akan saya bacakan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah sublimasi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita akan lebih membahas pada ayat yang ke-17 yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Firman ini menunjukkan pada diri kita sebagai manusia bahwa di dalam Kristus kita telah mengalami sublimasi. Bahwa manusia kita yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Apakah artinya? Apakah artinya kita yang lama sudah tidak ada lagi dan berganti dengan menjadi orang yang baru? Genetik kita menjadi baru dan kemudian sifat-sifat kita tidak ada lagi yang lama itu? Tentu saja bukan demikian Bapak Ibu sekalian. Untuk mempermudah pemahaman ini, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Bapak Ibu sekalian tentu tahu buah peach. Zaman dulu, ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, bagi orang Persia, buah peach ini adalah buah yang dipakai untuk berperang. Buah ini akan dioleskan pada ujung anak panah dan kemudian buah ini dianggap sebagai racun yang akan mematikan orang yang terkena anak panah tersebut. Jadi dulu buah ini dianggap sebagai buah racun yang mematikan. Tetapi sekarang buah ini menjadi buah yang menyehatkan, bahkan bisa kita makan dengan rasa yang enak. Itulah Bapak Ibu sekalian, bahwa yang lama tetap ada, buah peach-nya tetap ada, tetapi dia punya nilai yang baru, punya hakikat yang baru. Seperti itulah kehidupan manusia yang disublimasikan di dalam diri dan melalui Yesus Kristus. Karena itu di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang diperbaharui, maka bisa saja naluri-naluri di dalam diri kita masih ada. Apa saja naluri-naluri yang bisa ada di dalam diri kita? Bisa kemarahan. Kalau kita tidur, itu karena naluri kita mengantuk. Kalau misalnya kita bertemu dengan orang-orang yang cocok, maka naluri kita akan membentuk sebuah kelompok. Dan masih banyak naluri-naluri yang lain. Naluri untuk mengumpulkan kepemilikan, mengumpulkan harta benda, naluri ketika lapar kita akan makan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita yang lama, mungkin saja dan bisa saja kita berpotensi untuk melampiaskan naluri-naluri kita yang lama ini sesuai dengan apa yang muncul. Bahkan mungkin saja hidup kita yang lama dengan naluri kita bisa merusak atau saling menghancurkan. Misalnya, ketika kita marah, maka kita bisa saling menyakiti satu dengan yang lain. Ketika kita lapar, kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar dan tidak jujur. Ketika naluri kita ingin mengumpulkan harta, maka kita bisa saja mengumpulkan harta bahkan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi
sebagai seorang yang telah menerima Kristus dan hidup di dalam Kristus, maka Paulus hendak mengatakan bahwa ada cara kita menjadi manusia baru dengan naluri yang ada. Yaitu, pertama, kita harus menghidupi diri dengan iman dan firman di dalam Yesus Kristus. Itu yang paling penting. Kemudian, naluri-naluri yang ada disadari dan dikendalikan. Misalnya, kita bisa saja merasa marah, tetapi tentu saja kemarahan kita harus dikendalikan sedemikian rupa. Tidak untuk menghancurkan atau saling menyakiti. Kemudian naluri-naluri ini juga harus diekspresikan secara sehat. Inilah yang disebut bahwa kita mensublimasi naluri yang ada. Mensublimasi hidup kita yang lama ke dalam hidup yang baru. Ketika kita mengenal Kristus, apa yang ada di dalam diri kita, kemudian kita nyatakan sebagai terang Kristus. Bukan lagi hanya untuk memenuhi ego kita. Kiranya dalam perjalanan kita pada hari ini, kita juga akan menghadapi banyak hal dalam hidup kita. Tetapi mari yang lama, yang ada di dalam diri kita, kita sublimasikan di dalam dan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga kita tetap bisa bersikap dalam kasih dan terang Kristus. Tuhan memberkati. Amin.